Halo semuanya, selamat datang di channel Klan Kobi. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas alur cerita manhwa yang berjudul Top Tier Providence, Secretly Cultivate for a Thousand Years. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya silahkan cek playlistnya di kolom deskripsi. By the way, makasih banyak buat kalian yang sudah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Itu saja guru, apa pendapat guru tentang ini? Hadeh, orang tua itu lagi-lagi membuat gaduh. Baiklah, jangan khawatir, akan aku cari dia besok. Jika dia melakukannya lagi, maka aku sendiri yang akan mengurusnya. Dan untuk sekarang, pergilah dulu, kau harus beristirahat lebih awal. Baiklah guru, tapi ngomong-ngomong, guru, apakah tubuh emas rasi bintang surgawi itu kuat? Sebelumnya tetua tertinggi ingin mengajarkannya padaku. Itu, tentu saja itu sangat menakjubkan, karena itu adalah teknik terkuat dari Sekte Yuking. Tapi sebelum kau bisa mempraktekannya, kau harus memotong akar manusia dulu. Oh, apa itu akar manusia guru? Itu adalah akar dari seorang pria, si Johnny kecil. Hadeh, sudah kuduga, orang tua itu tidak memiliki niat baik. Tapi tunggu dulu. Itu berarti ketua sekte dan tetua tertinggi. Pertarungan 10 besar dari kompetisi sekte dalam secara resmi dibuka. Seluruh anggota sekte datang untuk menonton pertempuran. Sepertinya sulit untuk berakting dengan begitu banyak orang yang menonton. Mungkin aku harus melakukannya secara langsung dalam hitungan detik. Hei, saudara junior, kau akhirnya di sini. Saudara junior Han, kami di sini untuk menyemangatimu. Saudara junior, semangatlah, beri kami nomor 1. Semuanya, terima kasih. Aku akan melakukan yang terbaik. Yofen, kali ini, lawan terbesarmu adalah Han Jue. Han Jue telah menyembunyikan kekuatannya. Dia sudah sekuat murid-murid elit. Kurasa tidak begitu. Dengan senjata sihirku yang kuat, dia bukanlah tandinganku. Hai, saudara Han. Aku yakin kau bisa memenangkan tempat pertama. Oh, dan siapakah kau ini? Memangnya apa pedulimu? Kurasa, aku sarankan padamu untuk tumbuh lebih dewasa sedikit. Kalau tidak, adik junior Han akan dijebloskan ke penjara karena kau. Kalian berdua, apa kalian sedang membicarakan suamiku? Hei, siapa yang kau panggil suamimu itu? Dan memangnya kau ini siapa? Yaelah, inikah yang dinamakan cinta? Deritanya tiada tara. Nasib. Diam semua, kita akan segera memulai pertandingannya. Pertandingan pertama, Han Jue dari puncak Yuyu melawan Yofen dari puncak Tianlei. Wow, itu Yofen dari puncak Tianlei, orang yang memiliki Bird Dharma Treasure. Sebelumnya Yofen dianggap sampah dari puncak Tianlei, tapi sekarang dia menjadi kuat, dan dia telah mengalahkan lawannya dalam hitungan detik. Hei, saudara Han, kau bilang sebelumnya kau tidak akan pernah dekat-dekat dengan perempuan, tapi kok sekarang? Tentunya aku juga tidak ingin seperti ini, tapi apalah daya, karena ketampananku, semuanya jadi begini. Baiklah kalau begitu. Saudara Han, kali ini, kau tidak akan bisa menang dengan mudah. Saudara Han, kau tidak perlu malu. Aku akan membiarkanmu melakukan serangan pertama. Oh, baiklah, jika itu maumu. Oke, para peserta, bersiaplah, mulai. Kamu mungkin tidak mempercayaiku, tetapi aku jauh lebih buruk daripada saudara Han dalam beberapa aspek. Dia orang yang sangat halus yang mengikuti kebijakan sederhana. Mereka yang setuju akan jadi pesaing, dan yang tidak setuju akan jadi musuh. Jika kau memiliki kesempatan, cobalah berteman dengan saudara Han, itu akan menguntungkan bagimu. Potensinya sangat besar, dan dia adalah panutan bagi generasi kita. Saudaramu, aku menolak untuk menerima hal itu. Hari ini, aku akan mengalahkan dia dan membuktikan diriku, akulah penguasa takdirku. Lihatlah baik-baik,
Aku akan membuatmu menyesal, aku akan membuatmu mengerti bahwa kamu membuat kesalahan dalam penilaianmu. Itu, Bird Dharma Treasure milik Yoven sangat kuat. Bahkan Master menerimanya sebagai murid pribadi karena hal itu. Mungkin cukup sulit bagi saudara Han untuk menang. Masih terlalu cepat untuk membandingkannya dengan adik junior Hanku. Dengan hanya sekilas, aku dapat melihat bahwa kamu tidak tahu apa-apa tentang dia. Pemenangnya adalah Han Jue dari Puncak Yuyu. Putaran kedua akan segera dimulai, peserta selanjutnya harap bersiap. Hei, aku sudah bilang bukan? Saudara junior Han itu sangat kuat. Apa? Aku kalah. Dan dia, tampaknya belum serius melawanku. Baiklah semuanya, peringkat 5 besar telah diputuskan. Kami akan menggunakan undian untuk menentukan peserta yang lolos ke babak berikutnya dan langsung menuju ke 3 besar, dan 4 orang tersisa akan saling bertarung. Dan untuk orang yang memilih warna merah, dia akan langsung bisa melewati babak berikutnya. Baiklah, sudah diputuskan, Han Jue dari Puncak Yuyu akan langsung masuk ke 3 besar. Keberuntungan top tierku sangat luar biasa. Master bilang 3 teratas akan menerima tempat tinggal goa bawaan pribadi. Sekarang aku telah melewati babak berikutnya dan melompat tepat ke 3 besar. Setelah Han Jue terpilih melewati babak selanjutnya, 4 orang sisanya ikut serta di babak semifinal. Namun, tidak satupun dari 2 pertandingan ini yang spektakuler. Baiklah, sekarang kita sudah dapat 3 besar. Selanjutnya aku akan mengumumkan peraturan babak final. Tunggu dulu, Elder, aku ingin mengundurkan diri. Sebelumnya aku telah menghabiskan semua energi spiritualku untuk dengan cepat mengalahkan lawanku dan aku masih belum pulih. Karena itu, aku bersedia menjadi peringkat ketiga. Kalau begitu, baiklah, tempat ketiga adalah Han Jue dari Puncak Yuyu. Ingatlah untuk menerima hadiahmu di puncak utama nanti. Baiklah Elder, terima kasih, murid ini mengerti. Wah, ini tidak mungkin, alasan konyol macam apa ini? Sepertinya Yoven tidak selemah yang dibayangkan. Sekarang aku memikirkan penggemar Yoven, pasti mereka sedih akan kekalahan Yoven. Jadi ternyata aku tidak selemah itu? Saudara Han, kau sungguh baik hati sekali, terima kasih. Perhatian, kesukaan Yoven terhadap Anda telah meningkat, kesukaan saat ini 2 bintang. Anda memasuki 3 besar dalam penilaian sekte dalam sambil tetap low profile, Anda akan mendapatkan harta karun Numinus. Selamat, Anda mendapatkan harta Numinus 7th Grade Golden Cicada Mystic Divine Robe. Harta karun Numinus kelas 7 yang bisa otomatis bertahan melawan serangan musuh. Ini bisa bertahan melawan 1 pukulan dari kultivator ranah pembentukan jiwa. Jika Anda menyuntikkan energi roh ke dalamnya, kemampuan pertahanannya akan meningkat. Hore, harta ranah pembentukan jiwa. Ini bisa bertahan melawan pukulan dari kultivator ranah format jiwa. Bukankah ini luar biasa? Hei, kau, kenapa kau begitu gembira hanya dengan di peringkat ketiga? Jangan bilang Prisisuan memintamu untuk mengambil peringkat ketiga. Tidak, Master hanya menyuruhku untuk melakukan yang terbaik. Apapun yang kamu katakan, itu urusanmu. Tapi saat ini, kita telah tiba di aula puncak utama. Selamat untuk kalian bertiga. Kalian telah berhasil menjadi murid elit sekte. Hadiah kali ini adalah tempat tinggal goa bawaan. Peringkat pertama dapat memilih terlebih dahulu. Masing-masing tempat tinggal goa bawaan terletak di luar dari 18 puncak. Karena lokasinya berada di tempat terpencil, bola lampu ini akan memandu kalian ke sana. Nanti, kalian akan bisa melihat tempat gua itu berada. Tempat tinggal gua bawaan pertama kaya dengan ki spirit api dan angin. Aku ingin tinggal di goa dengan ki spirit api dan angin. Ini sangat cocok untukku. Baiklah, selanjutnya gua bawaan yang kedua kaya akan ki spirit air, api dan kayu. Aku pilih yang ini agar aku bisa bertambah kuat. Kalau begitu, Han Jue, gua bawaan yang tersisa akan menjadi tempat tinggalmu. Ada semua atribut ki yang bercampur, tetapi masing-masing sama kaya seperti di kolam spiritual biasa. Baiklah,
Terima kasih banyak, Senior Daoist. Aku sudah cukup puas dengan ini. Untuk berpikir anak ini bisa mencapai 3 besar, sepertinya Xuan Er tidak salah. Potensinya benar-benar luar biasa. Baiklah, karena pilihan telah dibuat, kalian semua dapat mengikuti bola cahaya dan kembali ke tempat tinggal gua yang ditentukan. Kalian bisa pergi sekarang. Saat ini di salah satu pinggiran di Sekte Yuking, di ujung hutan, ada gunung dengan sumber air. Di sini, tampak ada celah kecil di gunung, dan cahaya terang memancar darinya. Retakannya terlihat biasa dan sangat sempit dan hanya bisa memuat satu orang. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba itu semua terbuka menjadi sebuah goa. Sebuah goa dengan tanah datar yang luas dan sebuah rumah di dalamnya. Tanah goa yang subur, dengan kolam yang indah, pohon murbei, dan tanaman bambu di sekitarnya. Dan saat ini, pemiliknya sedang mencoba memakai pakaian yang terlihat seperti orang asing. Sambil menikmati kesenangannya sendiri. Wow, apakah ini jubah Golden Cicada Mystic Divine? Harta numinus yang dikasih oleh sistem jauh dari kata jubah biasa. Ini ringan, tembus cahaya, dan memiliki pertahanan yang kuat. Tapi, rasanya kok tidak ada bedanya sebelum dan sesudah aku memakainya ya? Jika pertahanannya sekuat yang dijelaskan sistem, ahli di ranah Naschen Soul mungkin tak dapat menyakitiku. Ini adalah rasa aman yang tak pernah kurasakan. Sekarang akhirnya aku bisa konsentrasi berkultivasi. Tapi ngomong-ngomong, berbeda dari dulu, akan sulit untuk mencariku. Aku sudah mengukir tulisanku di sisi pintu utama di luar. Aku harap yang lain dapat melihat kalau ini adalah gua milikku. Hei, bukankah lokasinya terlalu terpencil? Butuh setengah hari untuk menemukan tempat ini. Saudara Mo, apakah kamu yakin ini gua tempat tinggal Han Jue? Tentu saja, aku masih menebaknya sampai sekarang, tetapi sekarang aku yakin akan hal itu. Lihat sebelah sana. Ya, itu memang cocok dengan kepribadiannya. Ya, seperti itulah Han Jue yang sebenarnya. Saudara Han, aku, Mo Fuchou di sini untuk mengunjungimu. Apa kau ada di dalam? Hei, kenapa kalian berdua mencariku? Begini, Saudara Han, sekte baru-baru ini memberi sejumlah misi yang berkaitan dengan sekte Iblis Qingming. Apakah kamu tertarik bergabung dengan kami dalam menjatuhkan salah satu cabang sekte? Hehe, aku sudah menyelidikinya. Cabang itu memiliki banyak pil yang dapat membantumu berkultivasi, Saudara Han. Hadeh, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi aku tidak ingin pergi untuk saat ini. Aku harus memasuki pengasingan untuk membuat terobosan. Aku akan berdoa agar perjalananmu berhasil. Hei, tunggu Saudara Han, memasuki pengasingan untuk membuat terobosan? Apa kau akan membuat terobosan ke ranah Golden Core? Itu benar. Jadi, jika tidak ada masalah lain, aku akan kembali dulu ke dalam untuk melakukan pelatihan. Sampai jumpa. Hei, tunggu dulu Saudara Han. Akan sulit untuk membuat terobosan di ranah Golden Core. Kesengsaraan surga kali ini akan lebih menakutkan daripada yang ada di ranah Foundation Establishment. Tapi, jika kamu pergi ke misi bersama kami, nantinya kami bisa menemukan pil transendensi kesengsaraan, dan aku akan membiarkanmu memilikinya. Jadi bagaimana? Hehe, seperti yang kuduga, jika aku ingin membujuk Han Jue, aku perlu berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan kultivasi. Dia tampaknya sedang frustrasi, ekspresinya menggambarkan hal itu. Perhatian, Anda mendapatkan undangan. 1. Setuju, Anda akan menerima Spirit Stone tingkat rendah. 2. Tolak, Anda akan bisa mendapatkan equipment. Hehe, Saudara Han, misi kali ini tuh penting. Jika kita melakukan dengan baik, kita pasti akan mendapatkan untung. Dan kita akan bisa meningkatkan status kita di Sekte Yuking loh. Maaf, aku tidak tertarik dengan ketenaran dan kekayaan, jadi lupakan saja. Tapi, seandainya jika Sekte Yuking dalam masalah di masa depan, aku pasti akan mempertaruhkan hidupku untuk membela sekte, bahkan jika itu artinya mengorbankan nyawaku. Namun untuk saat ini, aku hanya ingin berkultivasi dengan damai itu saja. Hadeh, aku benar-benar tidak mengerti dengan pikiran orang-orang jenius.
Dia mungkin kuat, tapi bukankah dia ini terlalu pengecut? Benar, kamu tidak bisa hanya menjaga dirimu dalam pengasingan selama seluruh hidupmu berkultivasi kan? Jika kamu ingin berkultivasi, kamu harus berjuang untuk mendapatkan peluang. Aku yakin dia akan sadar cepat atau lambat. Kecuali dia benar-benar tidak ingin sumber daya untuk berkultivasi. Tapi bagaimanapun, setelah aku mendapatkan ramuan itu, aku mungkin bisa melampaui Han Jue. Han Jue, tunggu saja kau, aku akan menunjukkan padamu kalau aku tidak lebih buruk darimu. Pada saat itu, kamu yang tidak memiliki apa-apa akan menyesalinya. Sekarang 6 akar spiritualku akhirnya mencapai kesempurnaan. Aku akhirnya menerobos ke ranah Golden Core. Aku tidak bisa lengah. Hanya 2 atau 3 dari 10 kultivator ranah Foundation Establishment yang berhasil membuat terobosan. Rupanya, kesengsaraan surgawi alam Golden Core men-trigger iblis batinia seseorang. Jika aku gagal, bisa-bisa aku lenyap karena kesengsaraan surgawi, atau menjadi gila karena iblis batinku. Hehehe, Han Jue, sekarang katakan padaku, apa yang kau mau? Ketenaran? Keberuntungan? Wanita? Kamu cukup kuat, kamu bisa berhenti menyembunyikan dirimu sekarang, dan tunjukkan kekuatanmu pada dunia. Akankah kamu mengabdikan diri untuk tetap low profile atau akankah kamu menggulingkan semua makhluk dan memerintah selama ribuan tahun? Pilihan ada di tanganmu. Heh, iblis batinia, apalagi hah? Ah, apakah ada yang lain? Hei, iblis batinia. Kamu tidak punya pilihan lain untuk ditawarkan kan? Namun kamu berani memintaku untuk menyebarkan namaku? Kamu sangat buruk dalam memilih targetmu, jadi selamat tinggal. Baiklah, iblis batiniah telah dilenyapkan. Sekarang aku bisa serius dalam membuat terobosan. Tapi ngomong-ngomong tentang iblis. Peringatan sistem, selamat, Anda telah berhasil menembus ranah Golden Core dan mendapatkan Unparalleled Magic Sword. Kilin Sword, pedang yang terbuat dari tulang kilin, berisi jiwa kilin dan memiliki efek Exorcising Evil. Hore, mantap, sepertinya umurku telah meningkat lagi. Mari kita tetapkan tujuan kecil. Aku akan membuat terobosan ke ranah Next Gen Soul dalam 100 tahun. Nantinya, jika melebihi 100 tahun, itu merupakan kerugian bagiku. Tapi untuk sekarang, mari kita lihat dulu hubunganku sebelum melanjutkan kultivasiku. Apa? Sekte Iblis King Ming telah menyerang berkali-kali? Aku tidak berpikir aku bisa aman bahkan jika aku tinggal di Sekte Yu King. Jangan bilang Sekte Iblis King Ming telah menyerang Sekte Yu King lagi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Master. Lebih baik aku pergi dan tunjukkan padanya bahwa aku aman. Laporan, banyak murid sekte luar yang terluka telah tiba di sekte dalam. Mereka yang cedera ringan akan tetap di luar dan menunggu, dan bawalah yang terluka parah ke aula untuk dirawat. Mereka yang dalam masa pemulihan tolong coba berkumpul di alun-alun barat laut. Adik Junior Han, kamu akhirnya bersedia untuk kembali. Saudara Junior Han, Master sebelumnya telah memintamu untuk mencarinya. Master, murid ini menyapa Master. Sebelumnya, setelah penilaian sekte dalam berakhir, murid ini bergegas untuk berkultivasi, dan lupa untuk datang dan menyapa Master. Jadi, tolong hukum murid ini Master. Oh, kamu masih ingat untuk kembali ha? Aku pikir kau telah mengkhianati sekte. Master, aku. Keadaan sekarang, Sekte Yu King akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, Master ini akan memberimu kesempatan. Dirimu dapat langsung meninggalkan Sekte Yu King sekarang juga. Apa? Meninggalkan Sekte Yu King? Apa ini candaan? Apakah Sekte Yu King dalam masalah? Haruskah aku memilih pilihan pertama? Perhatian, Master Sekte Yu King dalam bahaya. Anda memiliki opsi. 1. Tinggalkan sekte, Anda akan mendapat sebotol pil Gathering Key. 2. Tetap di sekte,
Anda akan mendapat Magic Tool dan Magic Book. Master, lalu bagaimana denganmu? Aku? Tentunya aku akan hidup dan lenyap bersama dengan Sekte Yuking. Kalau begitu, Master. Murid ini juga akan hidup dan lenyap bersama masternya juga. Oh, apakah kamu tidak takut lenyap? Perhatian, kesukaan Prisisuan terhadapmu telah naik, kesukaan saat ini 3 bintang. Apa? 3 bintang? Tidakkah dia akan menjadi pendamping Daoku dengan 1 bintang lagi? Lupakan, ini tidak benar, ini bertentangan dengan rencana awalku. Master, tentu saja semua orang pada dasarnya akan lenyap. Hidup itu berharga. Namun, terserah padamu akan hidup dengan megah atau biasa-biasa saja. Aku memang mengejar umur panjang, tapi aku tidak ingin meninggalkan masterku. Kecuali aku berhadapan dengan musuh yang di luar nalar, tentunya aku yakin aku bisa melindungi diriku sendiri. Tapi, Hanjue, aku tidak mengajarimu apa-apa kan? Jadi kamu tidak harus melakukan ini. Tidak, Master. Meskipun aku tidak diajari, namun ada rasa syukur di dalam hatiku. Master telah berulang kali memberiku kesempatan. Master juga telah membantu menyelesaikan beberapa masalah potensial yang kumiliki. Baiklah, seperti yang diharapkan dari muridku. Namun, hal-hal yang terjadi belum begitu serius, kamu terlalu khawatiran. Hei, adik junior Han, sebenarnya Master itu tuh tahu bahwa kamu sangat takut terhadap kelenyapan, sehingga dia memintamu untuk meninggalkan sekte dulu. Hanjue, apakah kamu mengalami kesulitan dalam berkultivasi akhir-akhir ini? Kamu bisa berkultivasi denganku seperti Chang Yuer di sini. Ah, tidak Master, Master tidak perlu khawatir. Kalau begitu, baiklah, untuk saat ini, kamu bisa pergi dulu. Baik Master, aku akan pergi dulu. Yuer, dengar, kita harus sampai di sana lebih dulu. Bantu saudaramu sesuai dengan rencanaku. Semuanya ada di tas penyimpanan ini. Baik, Master. Ah, kakak, kenapa kamu ada di sini? Oh, adik junior Han, guru memintaku untuk mendirikan formasi spiritual dan menabur tanaman spirit. Ini bertujuan untuk meningkatkan ki spiritual di goamu. Formasi spiritual terdiri dari redstone, dan perlu kekuatan spiritual untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Formasi ini dapat menyembunyikan pintu masuk goa juga. Untuk spiritual grey sendiri, ini tidak perlu dirawat, dan ini akan meningkatkan aura di sekitarnya. Bukankah itu hebat, adik junior Han? Hehe, meskipun kultivasiku tidak sehebat milikmu, tapi aku berpengalaman dalam alkimia, talisman, formasi spirit dan eksorsis loh. Luar biasa. Terima kasih Suhu, terima kasih kakak Suhu, mantap, mantap. Hehe, tidak perlu berterima kasih begitu. Karena, segera, kakak senior ini akan pindah bersamamu, bagaimana menurutmu? Kakak senior. Kamu ingin goa ki spiritualku ini kan? Hadeh, kamu ini, kultivasi. Hei, adik junior Han, itu sajakah yang kamu tahu, dasar tidak pintar.